Pada prinsipnya kita tidak boleh mendukung, tidak boleh membantu, tidak boleh bahkan simpati, senang dengan orang yang dolim. Wala tarkanu ilal ladina dolamu. Jangan kamu merasa ridho. Jadi wala tarkanu ar-rukun itu maknanya adalah ar-ridho. Jangan kamu senang ilal ladina dolamu, kepada orang yang dolim. Nah, orang yang dolim itu ya ketika melanggar syariat itu orang yang dolim. Bahkan kalau dia pemimpin, ketika dia memutuskan hukum tidak berdasarkan hukum Islam, maka itu pasti dolim. Meskipun dia mungkin seolah-olah bersikap baik pada rakyatnya, memberi bansos, memberi bantuan sosial, memberi makan siang gratis dan segala macam. Kalau yang diterapkan adalah hukum kufur, maka dolim. Man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humud dolimun. Siapa yang memutuskan perkara dengan tidak memutuskan perkara dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah dolim. Faulaika humud dolimun. Ya. Nah, kalau sekarang sudah terjadi, ya, kalau sudah terjadi ya berhenti, tidak boleh melanjutkan. Jadi memang orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu orang yang selamat di akhirat. Artinya yang orang dijanjikan oleh Allah SWT masuk surga itu bukanlah orang yang tidak pernah bersalah. Bukan hanya orang yang tidak bersalah. Ya. Sebab memang dalam keadaan tertentu manusia bisa terlanjur dia berbuat salah. Tapi yang pasti adalah mereka yang sudah terlanjur berbuat salah, mereka tidak boleh melanjutkan, tidak boleh ngotot terus karena sudah terlanjur, sudah lanjutkan saja. Tidak. Kalau dia ingin selamat, maka dia harus berhenti. Ya. Itu seperti yang disebutkan atau diberitakan dalam surah Al-Imran, ya, disebutkan begini. Disebutkan walladzina idza fa'alu, jika orang-orang yang apabila dia telah melakukan perbuatan fahisah, perbuatan keji. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum, itu mereka itu mendolimi diri mereka sendiri. Nah, ketika sudah terlanjur, sudah fa'alu, berarti sudah terlanjur, sudah mengerjakan fahisah, perbuatan keji, aw dzalamu anfusahum, itu mereka mendolimi diri mereka sendiri. Jadi sebenarnya itu maksudnya semua itu perbuatan dosa, baik fahisyah maupun perbuatan yang mendolimi diri mereka sendiri. Ketika sudah terlanjur dilakukan, maka yang diperintah Allah adalah dzakarullaha. Mereka ingat kepada Allah. Ingat, bukan hanya ingat tapi fastaghfaru lidunubihim. Mereka minta ampun kepada Allah. Minta ampun pada Allah itu artinya dia menyesali perbuatan yang sebelumnya dan dia berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lalu disebutkan wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala? Kemudian disebutkan walam yusirru, ya, ala ma fa'alu, dan mereka tidak melanjutkan, ya, apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya ghairu musir, ya, atau lam yusirru itu musir, tidak melakukan, tidak melanjutkan, itu begini. Ketika misalnya orang itu yang melakukan perbuatan dosa, misalnya dia berjudi, di tengah-tengahnya dia sadar ini perbuatan dosa misalnya, maka dia berhenti, nggak melanjutkan. Tapi kalau wah ini tanggung nih, lanjutkan, nah, misalnya, berarti belum termasuk. Jadi kalau ghairu musir, ya, kalau dia tidak tidak melanjutkan, ya, artinya dia masih melanjutkan, musirun, dia terus melanjutkan perbuatan itu, maka dia tidak termasuk orang yang
orang yang beruntung, orang yang masuk surga, orang yang tidak dianggap bertaubat. Jadi taubat itu syaratnya harus berhenti dari kemaksiatan yang dikerjakan. Nah, demikian juga ketika sudah terlanjur seseorang itu mengerjakan ya yang salah tadi, maka dia harus berhenti, ya, tidak boleh melanjutkan. Misalnya dia mendukung pemimpin yang dolim, lalu kemudian di tengah jalan dia ingat dan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang dolim, maka dia tidak boleh melanjutkan, harus berhenti, gitu. Bahkan sebenarnya tidak sekedar dia berhenti dari kedoliman, tapi juga sebenarnya harus menjelaskan. Harus menjelaskan bahwa apa yang didukung itu satu yang salah, ya. Jadi gini, ada dalam surah Al-Baqarah itu begini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anahumullahu wa yal'anahumul la'inun. Jadi sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sungguhnya orang-orang yang menutupi, menyembunyikan, kitman terhadap apa yang kami turunkan berupa bayinat, penjelasan, wal huda, dan petunjuk. Mim ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab, setelah kami jelaskan, kami terangkan kepada manusia dalam kitab. Jadi orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan dari Allah itu, ya, disebutkan apa? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Jadi mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat juga orang yang melaknat. Lalu ada perkecualian. Siapa? Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, ini menarik ini. Jadi orang kecuali orang yang alladzina tabu, orang yang bertaubat. Jadi kalau dia masih bertaubat, ini masih dia terhindar dari laknat tadi. Karena ada kata illa kecuali, berarti dia tidak termasuk yang dilaknat Allah dan orang-orang yang melaknat itu. Syaratnya 3 di sini kan. Illal ladzina tabu, kecuali mereka orang-orang yang taubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri. Bukan sekedar taubat berhenti dari kemaksiatan. Misalnya dia, katakanlah dia misalnya ketika dia melakukan kemaksiatan, katakanlah judi atau riba gitu. Dia tidak sekedar dia berhenti riba atau berhenti judi. Wa aslahu, dia juga memperbaiki diri. Kalau berkaitan dengan kitmanul ilmi tadi, dia juga memperbaiki diri, tidak melakukan lagi, dia harus menjelaskan, menerangkan apa yang diturunkan Allah SWT. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga apa? Wabayanu, mereka menerangkan. Jadi tidak hanya berhenti, tapi juga wabayanu. Dia lalu tidak lagi kitmanul ilmi, kitmanul huda, menyembunyikan, tetapi dia menerangkan, menyampaikan apa yang diketahui. Jadi kalau misalnya tadi, misalnya ada seorang yang mendukung seorang pemimpin dolim, dia tidak hanya berhenti, saya bertobat, lalu kemudian saya berhenti memperbaiki diri, tapi tidak, harus disertai wabayanu. Dia menjelaskan pemimpin ini jelas dolim, tidak boleh dipilih, tidak boleh didukung. Dia harus seperti itu. Ya, tidak hanya diam. Ya, itu adalah bentuk tobatnya supaya seorang itu tidak mendapatkan laknat, ya. Jadi kalau dalam ayat ini ketika ada orang yang menyembunyikan al-huda, al-bayinat atau ilmu dari Allah SWT, ya, bentuk tobatnya adalah dia berhenti, dia memperbaiki diri, wabayanu, dia menjelaskan apa yang dia sembunyikan. Dia tidak ada lagi yang disembunyikan. Wabayanu, ya. Orang seperti itu disebutkan faulaika
atubu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang aku ampuni, aku terima taubatnya. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah penerima taubat yang maha penyayang. Jadi orang yang seperti itu baru faulaika atubu alaihim. Mereka itu kami terima taubatnya. Kalau sebelum seperti itu belum termasuk yang diterima tobat. Jadi kalau ada orang yang menjadi pendukung kapitalisme, pendukung sekularisme, pendukung pemimpin yang dolim, pendukung pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah SWT, malah justru dia mendukung orang-orang kafir, ya, seperti yang terjadi saat ini, ya, itu kan jelas sekali bagaimana seharusnya seorang mukmin itu membantu orang mukmin lain, menolong saudara mukmin yang lain seperti yang harus di Gaza. Tetapi justru kakinya berdiri dengan Israel. Jadi saya coba ada presiden Indonesia itu ngomong apa itu? Ya, kami akan mengakui Israel kalau Israel mengakui Palestina. Karena Israel juga perlu dijamin keamanannya. Loh, kok bisa kok malah Israel yang mau dijamin keamanannya gimana? Sumber persoalan itu adalah Yahudi itu, yang mereka jelas-jelas merampas tanah kaum muslimin. Itu sumber masalahnya. Kok malah kemudian mau diakui karena dia juga butuh aman. Ya kalau dia itu merampok ya nggak boleh aman justru. Ya, masa perampok diberikan keamanan? Perampok itu justru harus dihukum karena dia merampok. Sampai apa? Ya dia melepaskan hasil rampasannya, hasil perampokannya itu. Kok malah diberikan keamanan? Kalau diberikan keamanan sama halnya dengan apa? Kita mentoleransi, kita mengizinkan, kita membolehkan perampokan itu. Dan yang lebih pasti adalah yang merampok itu orang kafir, yang dirampok kaum muslimin, dan termasuk yang dirampok adalah tanah milik kaum muslimin, tanah yang disucikan, termasuk di sana ada Masjid Aqsa, ada tanah yang diberkahi, tanah yang di situ ada jasad para nabi yang diutus Allah sebelumnya. Sehingga semestinya kaum muslimin itu punya tanggung jawab lebih untuk menjaga tanah yang menjadi milik kaum muslimin tadi. Ketika dia justru membela Zionis Israel, Zionis Yahudi, maka apa yang terjadi? Justru berarti dia telah menjadikan mereka sebagai wali. Dan inilah sebenarnya yang menjadi ancaman ayat ini. Termasuk yang diancam oleh ayat ini, ketika mereka justru memberikan support, memberikan dukungan, memberikan pertolongan kepada orang-orang kafir itu. Ya, saya kira itu dapat sampaikan.